Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini akan kembali menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan bahas adalah weton Rabu Pahing ketemu Rabu Legi. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 16 ketemu 12, Neptu weton judulnya ketemu 28 ya. Baik. Dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan ya tentu kita akan bisa memperkirakan, memprediksi, mengira-ngira ya seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Rabu ketemu Rabu, ini bermakna olo atau tidak baik. Artinya rumah tangga perjodohan ini secara keseluruhan baik itu mengenai aspek kesehatannya, taraf hidupnya, aspek ekonominya, keharmonisannya, ini dianggap olok atau tidak baik. Ini kalau didasarkan pada perhitungan hari umumnya, yaitu Rabu ketemu Rabu. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa saja disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga ya menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau boleh jadi ini yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegesi loro, soro, atau abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong. Tipe gedong ini bermakna insya Allah murah sandang pangani, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau pancasuda yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebu katiup angin. Ini bermakna yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering gagal, sering mengalami kegagalan ya dalam hidupnya, tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya. Makanya biasanya yang bersangkutan ini hidupnya kurang tenang dan sering berpindah-pindah tempat. Dan makna sering berpindah-pindah tempat di sini tidak hanya yang menyangkut tempat tinggalnya ya, artinya belum tentu juga yang menyangkut tempat tinggalnya, ada kalanya juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese pindah sana pindah sini melayang Melayu. Jadi seperti itu potensinya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pandito mukti. Tipe pandito mukti ini biasanya yang bersangkutan ini sering difitnah, dicaci maki, dikucilkan ya, tetapi insya Allah yang bersangkutan ini tetap selamat, tetap yuwono, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya. Tentu saja ya ini bagi mereka-mereka yang memang kuat tahan uji, bisa sabar ya melewati ini semua ya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Tipe topo di sini biasanya yang bersangkutan ini mengalami kesusahan ya, pelemahan taraf hidup terutama di awal-awal pernikahannya, tetapi jika yang bersangkutan ini bisa kuat, bisa melewati ini semua, sabar dan terus berikhtiar, insya Allah kedepannya ini bisa jauh lebih bagus ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 3,7 bermakna banyak celakanya. Ini mungkin yang menyangkut nasib peruntungannya dianggap tidak baik ya, karena bermakna banyak celakanya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 2 lampu hijau, kemudian 6 lampu kuning dan 1 lampu merah ya. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian
hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe kedok ya. Sedangkan ke-6 lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Rabu ketemu Rabu bermakna Allah atau tidak baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua, yang pertama tipe loro. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lembuga tiup angin. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandito mukti. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe topo, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 3,7 bermakna banyak celakanya ya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 56% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 44% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Rabu Pahing ketemu Rabu Legi ini cukup berat ke depannya ya, Allah a'lam. Kemudian yang kedua ini weton Sabtu Pahing ketemu Selasa Wage. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 18 ketemu 7 ya, weton jodohnya ketemu 25 ya. Baik, langsung saja yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Selasa ini bermakna sering bertengkar. Artinya rumah tangga perjodohan ini keharmonisannya dianggap kurang bagus karena sering terlibat cekcok atau pertengkaran. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe konto. Tipe konto di sini bermakna yang bersangkutan ini dimungkinkan sulit punya keturunan atau momongan. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Tipe lunggu ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini hidupnya bisa mapan, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat, dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini bertolak belakang ya. Di sini tipe pati ya, artinya rumah tangga perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi pati di sini ya ada kalanya juga bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinopo. Ini yang bersangkutan ini biasanya sangat cocok sesuai ya menjadi tempat berguru ya, tempat ngasuh kauro, tempat curhat, tempat berkeluh kesah, minta pendapat, minta nasihat dan sebagainya ya. Aspek sosialnya ini biasanya sangat bagus dan yang bersangkutan ini ya sangat cocok menjadi sosok pengayom yang sangat baik. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin ya. Tipe sanggar waringin di sini meskipun ada yang menyatakan bagus, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi permasalahan dari dalam hidupnya, sering cekcok juga, dan terutama ini sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber sandang pangannya atau aspek pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pekat. Tipe pekat ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau boleh jadi disebabkan karena perceraian. Jadi pekat di sini bisa bermakna pekat mati, bisa bermakna pekat hidup, cerai mati atau cerai hidup. Jadi kemungkinannya ada dua ya. Jadi tidak bisa langgeng, boleh jadi karena memang salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu atau memang terjadi perceraian. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,9, ini bermakna perjodohannya kekal. Ini sedikit bukan sedikit, sangat bertolak belakang ya dengan hasil perhitungan 8 siklus tipe pekat tadi ya. Kalau hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,9, ini bermakna perjodohannya kekal. Artinya rumah tangga perjodohan ini insya Allah bisa langgeng ya hingga kakek nenek gitu ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 2 lampu merah.
Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinopo, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 7,9 bermakna perjodohannya kekal ya. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Selasa, ini bermakna sering bertengkar, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe konto, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Sanggarwaringin ya. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pati dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Pekan. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan, tetapi ini tidak termasuk atau belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi realitasnya ini nanti tentu masing-masing orang berbeda ya, tergantung ikhtiar usaha daya juang apakah yang bersangkutan ini mau berusaha berikhtiar untuk memperbaiki rumah tangganya. Ini nanti tentu saja masih berpotensi bisa diperbaiki ya ke depannya nanti, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.